الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا وإمامنا وأسوتنا محمد عبد الله ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون. ورضي الله عمن دعا بدعوته واهتدى بهدايته واستنى بسنته إلى يوم الدين، ثم أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله، فإن التقوى إقامة الواجبة، إقامة الأركان، والعمل بما أمر به الله سبحانه وتعالى وانتهى بما نهى عنه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, salat Jum'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah perusahaan kita mengenal namanya sebuah proses asesmen, yaitu proses penempatan dalam kajian manajemen, yaitu menempatkan orang-orang yang tepat pada bidangnya. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan Ramadan yang lalu sebagai asesmen bagi masyarakat muslim agar menjadi masyarakat yang punya keimanan, punya pengetahuan, dan juga punya klasifikasi sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, menjadi ahlul jannah, menjadi orang-orang yang pantas menjadi penduduk surga Allah Subhanahu wa taala. Namun kemudian salat itu bukanlah kewajiban yang hanya hadir seperti bulan Ramadan dalam setahun sekali. Tetapi puasa adalah kewajiban kita sebagai muslim. Tetapi cara kita memandang sholat itu jangan dipandang hanya sekedar sebagai sebuah kewajiban, tetapi dia adalah sebagai kebutuhan. Sebab faktor yang membentuk manusia itu, terutama karena manusia itu adalah makhluk yang tidak dihadirkan di dunia ini dengan pengetahuan, dengan ilmu, tetapi Allahul ladzi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Pada dasarnya kita sebagai manusia ini dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak berpengetahuan. Tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Di dalam ketidakpengetahuan itu Allah Subhanahu wa taala memberi kita telinga untuk mendengar,
dan mata untuk memperhatikan. Itu adalah modal kita sebagai manusia pada dasarnya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan syariat-syariatnya, baik itu syariat yang berlaku secara sosial dan juga syariat yang berlaku dalam sebagai ibadah. Tetapi yang harus kita pahami bahwa ibadah itu bukanlah sesuatu yang terpisah dari rutinitas kita sebagai manusia yang menjalankan sholat. Karena sesungguhnya sholat itu haruslah dihubungkan dengan kehidupan kita secara nyata dalam kehidupan sosial. Karena kalau kita memahami bahwa sholat itu seolah-olah dia hanyalah sebuah rutinitas yang kita jalankan kalau dia hadir. Begitu waktunya datang kita menjalankannya. Selepas itu kemudian kita selesai. Nilai-nilai sholat itu kita lepaskan. Tetapi seharusnya dia hadir senantiasa dalam setiap waktu kehidupan kita. Karena itu sholat itu mempengaruhi manusia min nahiyati ruhiyah wa sulukiyah. Karena itu sholat itu seharusnya dia berpengaruh pada sikap, berpengaruh kepada tingkah laku kita. Karena itulah barulah sholat itu sebagai nilai sholat itu dia hidup. Dia hidup senantiasa di dalam diri kita. Kemanapun kita berada dan kemanapun kita pergi membawanya, kita akan membawa nilai sholat itu. Itu sebabnya hal yang paling berbahaya dalam memahami agama ini adalah ketika kita memisahkan agama ini dalam kehidupan. Karena begitu orang memahami bahwa agama ini ada jarak antara kehidupan dengan agama ini, maka ibadah-ibadah yang kita lakukan itu selesai kita lakukan tidak ada dampaknya. Itulah yang kita kenal pemahaman-pemahaman sekularisme misalnya di dalam kehidupan sosial kita. Kita mengenal pemahaman-pemahaman seperti itu semua mereduksi makna agama itu. Pengaruh yang paling besar seharusnya di dalam sholat itu, begitu dia mengintervensi diri kita secara pribadi, di dalam tingkah laku kita akan berpengaruh. Dia adalah jalan at-taqarrub ilallah. Di samping dia adalah jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dia juga adalah at-tariqatu tazkiyatun nafs. Jalan untuk membersihkan jiwa. Karena kita membayangkan, seandainya kita, karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengumpamakan sholat ini sebagai cara kita untuk membersihkan diri setiap waktu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengumpamakan sholat ini seolah-olah kita ada di dalam dekat sungai, dan di mana sungai itu kita bisa mengaksesnya dalam waktu kapanpun, dan kita bisa membersihkan diri di situ kapanpun kita mau. Dan begitulah sholat itu Allah Subhanahu wa taala meletakkannya menjadi 5 waktu untuk membersihkan noda-noda yang ada di dalam diri kita yang senantiasa hadir kapanpun. Dalam interaksi kita dengan orang lain tentu saja ada kecewa, ada hal-hal yang menyakitkan. Begitu seharusnya kita menjalankan sholat, maka noda-noda itulah yang kita bersihkan. Karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begitu merasa penatnya hadir, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan,
Arihna ya Bilal. Wahai Bilal, istirahatkanlah jiwa kami wahai Bilal. Karena memang jiwa kita itu senantiasa ada nodanya. Karena itu dia diperlukan sholat itu sebagai kebutuhan kita. Selanjutnya dia akan mengintervensi diri kita di dalam al-khusyur. Khusyuk itu artinya fokus. Fokus itu maknanya tidak hanya kepada makna sholat atau makna ibadah saja, tetapi khusyuk itu kita bisa membawa di dalam arti yang lebih luas bahwa kita khusyuk dalam bekerja, fokus bekerja. Itu semua melatih kita di dalam kehidupan nyata. Seharusnya khusyuk kita dalam sholat, begitu kita fasiru fil ard, begitu kita berpencar di muka bumi ini mencari penghidupan, maka kita fokus dengan kerjaan kita masing-masing. Tetapi begitu sholat itu dipanggil Allahu Akbar, maka kita pun akan hadir kembali mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalipun mengingat Allah itu senantiasa harus terjadi di dalam kehidupan sepanjang hari, di mana kita akan memulai kehidupan kita dengan Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Begitu kita keluar dari rumah, kita memulai dengan Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Tetapi untuk mencapai kekhusyuan itu seringkali orang bertanya, bagaimana cara untuk khusyuk? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis mengajarkan kita agar kita khusyuk dalam sholat itu, karena media kita untuk berinteraksi dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah sholat. Dan surat yang paling istimewa dalam Al-Quran itu adalah suratul Fatihah, di mana kita akan membacanya setiap kita akan sholat. Karena itulah media kita untuk berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Rasulullah mengatakan qasamtus sholata baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'ala. Saya membagi sholat, kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsi, menjadi dua bagian. Fanisfuha li wa nisfuha li abdi. Sebagiannya untukku dan sebagian untuk hambaku. Fa idza qala al-'abd alhamdulillah, begitu dia mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan hamadani abdi, sungguh hambaku telah memujiku. Ini adalah interaksi. Itu terjadi interaksi dua arah. Karena itu yang kita bayangkan adalah, karena itulah keimanan. Yang kita bayangkan seolah-olah Allah Subhanahu wa ta'ala hadir di depan kita. Hadir seolah-olah mendengarkan. Bukan seolah-olah, bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala mendengarkannya. Hanya saja kita tidak bisa berinteraksi dalam pandangan yang lebih nyata. Karena itu kita mesti menghadirkan keimanan itu sepenuhnya. Alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah ta'ala hamadani abdi, hambaku memujiku. Wa idza qala al-'abd ar-rahmanir rahim, qala Allah ta'ala, Allah mengatakan asna alayya 'abdi, hambaku memujiku, menyanjungku. Ini yang kita bayangkan, yaitu terjadi interaksi seperti itu. Sehingga fokus kita itu
terlatih di situ. Wa idza qala al-'abd maliki yaumiddin qala Allah Ta'ala majadani 'abdi. Begitu kita mengatakan maliki yaumiddin, raja yang menguasai hari akhir nanti, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala meresponnya dengan mengatakan majadani 'abdi, hambaku mengagungkan. Wa idza qala al-'abd iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in hadza li wa li 'abdi ma sa'ala. Dan ini adalah bagianku dan bagian hambaku. Karena begitu kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan kepadanya kita menggantungkan segala urusan kita. Jadi hak Allah dan hak kita di situ kita ada timbal balik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa idza qala al-'abd ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadza li wa li 'abdi ma sa'ala. Dan ini untuk hambaku, hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Ini untuk hambaku dan apapun yang dia minta. Kehusuan itulah yang kita hadirkan begitu kita sholat. Inilah yang menjadi faktor yang membangun manusia itu. Bayangkan kalau kita ada di dalam satu perusahaan, kalau orang yang bekerja atau karyawan yang bekerja di situ tidak memiliki fokus, tidak memiliki khusyuan dalam menjalankan tugasnya sebagai apapun dalam posisinya, maka yang dipastikan tidak akan tuntas. Itulah yang kita latih di dalam sholat itu, kekhusyuan itu. Hak-hak Allah itu kita tunaikan dengan baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itulah faktor kenapa sholat itu seharusnya menjadi faktor yang membangun manusia. Di dalam kehidupan sosial dia akan lebih peka. Tetapi seringkali kita menemukan banyak orang sholat tapi tidak menemukan jati dirinya sebagai orang yang sholat. Pertanyaan itulah yang menjadi persoalannya. Yang kita tanyakan bukan tentang sholatnya, tetapi bagaimana dia menunaikan sholat itu. Itulah yang menjadi pertanyaan besarnya. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullahal azim li wa lakum fa ya fawzal mustaghfirin astaghfirullah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah beberapa hal tentang salat itu sebagai faktor pembangunan manusia. Kalau di dalam perusahaan kita menemukan tentang bagaimana teori manajemen itu menciptakan
bagaimana menciptakan karyawan-karyawan yang obsesif, yang punya obsesi untuk membesarkan, punya produktivitas yang lebih daripada sekedar kewajibannya sebagai seorang karyawan misalnya. Nah, di dalam sholat itu memberi makna yang sangat penting. Apa yang diutarakan tersebut hanyalah sebagian kecil dari sholat, pengaruh sholat itu di dalam membangun manusia. Karena itu sholat itu harusnya sebagai sebuah kebutuhan. Di samping dia adalah memang kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu menjalankan sholat tentu tidak ada yang sempurna, sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling sempurna di dalam segala halnya, terutama di dalam kedekatan dengan Allah Subhanahu Wa Taala ketika sholat. Tetapi setidak-tidaknya kita sebagai Muslim, kita berusaha untuk menanamkan di dalam diri kita bagaimana sholat itu bisa bermakna lebih daripada sekedar sebagai sebuah rutinitas, kewajiban-kewajiban yang kita tunaikan setiap 5 waktu itu. Karena itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang menunaikan sholat dengan baik, yang memandang sholat itu bukan sekedar sebagai sebuah kewajiban, tetapi dia adalah kebutuhan yang kita cari. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran, alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismati amrina wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'ashuna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الموحدين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين والمظلومين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين والمظلومين في فلسطين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين. اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.